Kita masuk ke episode 14, Tahta Tanpa Kepala dari serial, Lelaki Tanpa Kepala dari Alas Purwo. Kini Ayla di ambang batas kesadaran dan warisan kegelapan. Dan Ayla adalah kunci di balik semuanya. Tapi sebelum kita masuk lanjut, jangan lupa subscribe, like dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu gak ketinggalan update episode berikutnya. Episode 14, Tahta Tanpa Kepala. Yang tak berkepala tak butuh penglihatan. Karena mereka melihat lewat kegelapan yang diwariskan. Langkah Ayla menggema di ruangan batu yang tak masuk akal, seperti sebuah kerajaan kuno terkubur di bawah bumi. Cahaya samar berasal dari dinding itu sendiri, yang berdenyut seperti urat hidup. Di sekelilingnya, ratusan sosok tanpa kepala berlutut dalam diam, seolah menyambutnya sebagai penguasa baru. Ayla ingin menjerit. Tapi mulutnya terkunci oleh sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan, kesadaran. Kesadaran bahwa semua ini terasa akrab. Tangannya gemetar saat menyentuh tahta batu di tengah ruangan. Dingin. Kasar. Tapi saat ia menyentuhnya, bayangan muncul di sekeliling ruangan, rekaman masa lalu yang terpantul dari dinding hidup. Seorang wanita muda berdiri di atas altar. Matanya disiram air bunga 7 rupa, tubuhnya dililit kain putih, dan sekelilingnya para lelaki tua melantunkan mantra. Lalu kepalanya dipenggal. Darahnya ditampung dalam kendi tanah liat, dan dikubur di dalam hutan. Namanya Satya Ningrum. Dan ia adalah awal dari segalanya. Ayla mundur, napasnya tercekat. Darahnya, darah Satya. Kutukan itu bukan kutukan biasa. Itu adalah perjanjian. Lelaki tanpa kepala bukan makhluk, tapi penjaga perjanjian. Dan sekarang, tahta itu memanggil Ayla. Duduklah, bisik suara yang tak berasal dari dunia ini. Atau dunia atas akan menjemputmu dengan kebohongan baru. Tiba-tiba, salah satu sosok tanpa kepala berdiri. Dari tubuhnya, suara bergetar keluar. Jika kau menolak, maka kami akan menjemput adikmu. Ayla membeku. Adikku, suaranya pecah. Sosok itu mengangguk perlahan. Dari balik tubuhnya, muncullah gambaran nyata. Adik Ayla, Tasya, seorang siswi SMA yang polos dan ceria, berdiri sendirian di pinggir hutan. Ia tersesat. Menatap ke arah pohon-pohon yang gelap, dan sebuah bayangan mendekatinya dari belakang. Dia sudah berada di tepi batas. Jika kau menolak tahtamu, maka dialah yang akan menggantikanmu. Ayla berteriak. Jangan. Tapi suara itu hanya tertawa. Suara dari ratusan mulut tak terlihat, tertawa tanpa kepala. Tangannya mengepal. Ia tahu ini bukan mimpi. Ini adalah tawaran, duduk di tahta, atau kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Tapi Ayla juga tahu, tahta ini adalah perangkap. Jalan keluar bukanlah menolak atau menerima. Jalan keluar adalah membalikkan kutukan. Dengan cepat, ia mengeluarkan selendang ibunya. Ia melilitkannya ke tangannya, menggigit bibirnya sendiri sampai berdarah, dan meletakkan darah itu ke atas batu tahta. Dunia berhenti. Seketika, ratusan sosok tanpa kepala mendongak, seakan bisa melihat meski tak punya mata. Apa yang kau lakukan? Tanya suara mereka bersamaan. Ayla menatap mereka lurus. Aku meletakkan darahku di sini. Bukan untuk menjadi penerus, tapi untuk menghapus garis warisan kalian. Tak bisa. Kau salah. Kau sudah terikat. Tapi Ayla tersenyum. Dan dari balik dinding ruangan, sebuah suara menyahut, lembut tapi dalam. Bisa, kalau kau bukan satu-satunya darah yang tertinggal. Dari bayangan di belakang ruangan, seseorang muncul. Ibunya. Lusuh. Kusut. Tapi hidup. Ibu, suara Ayla tercekat. Wanita itu menatapnya penuh air mata. Aku tak pernah mati, Ayla. Aku hanya tersesat di dunia ini. Aku menolak menjadi tahta. Dan karena itu, mereka mengurungku. Tapi darah kita, bila disatukan. Ia membuka telapak tangannya. Luka lama masih terbuka. Ia menempelkan darahnya ke tahta, di atas bekas darah Ayla. Tahta itu retak. Seluruh ruang bawah tanah berguncang hebat. Sosok-sosok tanpa kepala menjerit, bukan dengan suara, tapi dengan gemuruh dalam pikiran. Batu-batu runtuh.
Tanah meleleh seperti lilin. Dan dari tengah tahta yang pecah, muncul sebuah kepala. Bukan kepala iblis, tapi kepala asli Ayla. Penuh cahaya, tak tersentuh kutukan. "Ini, kepalamu yang sebenarnya," bisik ibunya. Yang mereka sembunyikan. Tapi sebelum Ayla sempat menyentuhnya, kepala itu ditarik kembali oleh sesuatu dari dalam bumi. Cepat. Brutal. "Belum saatnya," jerit suara dari kegelapan. "Kau belum cukup dalam, Ayla. Masih ada satu, yang belum kau temui." Tanah runtuh di bawah kaki mereka. Ayla dan ibunya terjatuh ke dalam ruang yang lebih dalam, lebih gelap. Dan suara dari dalam bisik. "Waktumu belum habis. Tapi tubuhmu mungkin tak akan kembali." Bersambung